Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di tanah air. Kali ini pemerintah akan memberikan insentif biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi Rp0 alias gratis. Pemerintah kembali memberikan dukungan nyata terhadap perkembangan dan keberlanjutan terhadap sektor usaha mikro dan kecil di tanah air. Kali ini pemerintah memberikan insentif biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi Rp0 alias gratis. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021, tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama, pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal sebesar Rp0 untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang mencakup tarif layanan pernyataan halal pelaku UMK, tarif perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk. Adapun besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibebankan kepada pemberi fasilitasi pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sementara itu, percepatan implementasi sertifikasi halal usaha mikro dan kecil akan dilakukan melalui pembentukan gugus tugas atau task force lintas kementerian lembaga, sehingga bisa melakukan sertifikasi halal UMK dalam jumlah yang masif, serta akan membantu pelaku UMK yang memproduksi produk halal untuk memperluas pemasaran produk mereka hingga menembus pasar global. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua mengenai 2022 sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil semakin mudah. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Afdal Aliasar, beliau adalah Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEK. Selamat pagi, Pak Afdal. Pagi, Mas Wiki. Ya, apa kabar Pak Afdal? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Afdal, ini kemudian menjadi sebuah berita baik begitu untuk teman-teman UMK ya. Tapi sebelum saya bicara detail mengenai sertifikasi halal bagi UMK di 2022 yang semakin mudah, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai update terkini mungkin dari program sertifikasi halal bagi sektor UMKM di tanah air. Sejauh ini sudah seperti apa capaiannya? Ya, baik. Terima kasih Mas Wiki. Jadi memang pemerintah ingin sertifikasi halal untuk UMK ini di tahun 2021, 2022 bahkan selanjutnya menjadi lebih mudah ya. Jadi proses sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil kedepannya akan dilakukan melalui proses yang lebih simpel. Kita menyebutnya proses pernyataan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha yang resiko rendah dan juga proses produksinya sederhana, itu sertifikasi halalnya tidak perlu lagi untuk dilaksanakan melalui audit. Jadi tanpa audit, tapi hanya dengan pernyataan pelaku usaha, dengan adanya pendamping PPH tentunya, nanti prosesnya akan jauh lebih mudah, penerbitannya bisa jauh lebih cepat. Mudah-mudahan dengan mekanisme seperti ini, jumlah UMK yang memang sangat banyak ini, harapannya dalam waktu beberapa tahun ke depan kita akan coba kejar supaya bisa bersertifikasi halal dalam jumlah yang cukup banyak, cukup masif ke depannya. Oleh karena itu dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kami bersama para anggota dari 16 kementerian dan lembaga akan membentuk task force atau gugus tugas yang akan khusus melakukan percepatan sertifikasi halal untuk PMK ini. Demikian mungkin Mas Wiki ya. Baik, artinya memang apa yang kemudian dilakukan di tahun ini akan membantu capaian dari jumlah lah ya sertifikasi halal bagi sektor UMKM di Indonesia begitu. Oke, jika kemudian ada data sedikit lah Pak Afdal mengenai persentase dari produk-produk UMKM yang ada di Indonesia yang sudah tersertifikasi sejauh ini sudah berapa persen? Kalau dari jumlahnya memang sebenarnya yang untuk UMKM belum begitu banyak ya. Kita melihat dari UMKM yang ada sekitar 60 jutaan, kita ambil data dari BPJPH pernah melakukan suatu studi bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Sekitar 13 juta itu adalah UMKM yang terlibat dengan makanan dan minuman.
Nah, di antara 13 juta ini banyak yang masih belum bersertifikasi halal. Kita akan coba di tahun 2022 ini kita akan mentargetkan 80% dari mereka yang sudah memiliki NIB ya, nomor induk berusaha, ini akan kita lakukan sertifikasi halalnya dengan lebih baik, lebih cepat lagi. Oke. Apa yang membuat teman-teman UMKM secara produknya begitu belum banyak yang mendapatkan sertifikasi halal? Apakah memang permasalahan audit tadi yang akhirnya menjadi alasan mengapa proses audit dalam proses sertifikasi halal tahun 2022 ini itu kemudian dieliminir lah, Pak Afdal? Oke, mungkin kita lihat ya, proses sertifikasi halal yang sebelumnya berlangsung di Indonesia ini cukup detail proses pelaksananya, karena memang lembaga yang melaksanakan Majelis Ulama Indonesia dan juga sekarang BPJPH ingin menjaga halal assurance itu terpercaya dengan baik. Alhamdulillah ini sudah sangat baik dan juga halal kita diakui di banyak negara. Namun kita melihat khusus kepada usaha mikro dan kecil, karena mereka ini adalah usaha yang mungkin jumlah orangnya terbatas, kemampuan mereka sangat terbatas. Oleh karena itu kita menyadari proses sertifikasi halal yang cukup detail melalui audit, penyiapan dokumen dan segala macam itu harus kita buat lebih simpel. Nah, oleh karena itu pemerintah kemudian lahir dengan proses yang baru khusus untuk usaha mikro dan kecil yang beresiko rendah, kita sebutnya proses pernyataan pelaku usaha. Nanti para UMKM ini akan didampingi, Mas Wiki. Jadi ada pendampingnya. Jadi mereka tidak diminta untuk melaksanakan sendiri proses pernyataan pelaku usahanya. Ada yang kita kenal dengan pendamping proses produk halal. Ya. Nah, pendamping inilah yang harus kita ciptakan sebanyak mungkin. BPJPH dengan Kementerian Agama di seluruh jaringan wilayah Indonesia, dan juga dibantu oleh universitas-universitas, lembaga-lembaga halal center, lembaga organisasi keagamaan Islam, bahkan asosiasi masyarakat dan asosiasi pengusaha, pemerintah daerah khususnya ya, kita harapkan akan kemudian bekerja sama membentuk lebih banyak lagi petugas pendamping PPH yang akan mendampingi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa melakukan pernyataan pelaku usahanya untuk proses sertifikasi halal. Harapannya dengan proses pendampingan ini, proses sertifikasi halal akan mudah diverifikasi ya. Jadi kita bayangkan simpel misalnya, kalau ada usaha mikro dan kecil, katakanlah produknya nasi goreng begitu, dengan adanya pendampingan akan kemudian diketahui bahan-bahan apa saja yang dipergunakan dan proses produksinya, melibatkan material yang halal, ada titik kritisnya nggak untuk halal. Kalau semua proses sudah dilakukan dengan baik, maka pendamping tadi akan melaporkan kepada BPJPH dan MUI untuk ditetapkan ketetapan halalnya. Nah, nanti begitu ketetapan halalnya keluar, akan diterbitkan sertifikasi halal oleh BPJPH. Jadi prosesnya insya Allah akan jauh lebih mudah ya. Kita tidak ingin memberatkan para pelaku usaha kecil dan mikro ini karena memang mereka sangat terbatas dan memiliki banyak keterbatasan. Pemerintah dan seluruh stakeholder wajib turun untuk datang mendampingi mereka. Demikian mungkin. Karena ada banyak manfaat jika kemudian sebuah produk sudah tersertifikasi halal begitu ya. Baik, dan keberadaan dari pendamping atau petugas pendamping PPH ini juga menjadi penting untuk betul-betul mengcapture kendala apa saja yang dihadapi oleh teman-teman UMK di lapangan begitu pada saat mereka ingin melakukan sertifikasi produk halal. Karena ada yang kemudian terkait dengan audit nggak ada yang masalah, tapi UMK yang lain ada hal lain begitu yang mereka kemudian hadapi dan menjadi challenge tersendiri. Oke, terkait dengan di tahun 2022 ini pemerintah menegaskan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM semakin dipermudah. Apakah ini akan berlaku secara menyeluruh untuk seluruh UMKM, Pak Afdal? Iya, dia pertama atau ada persyaratannya? Kita akan memfokuskan kepada UMKM yang ada di sektor makanan dan minuman, karena ini adalah sektor yang memang lebih dekat ya di dalam pelaksanaan jaminan produk halal, karena kita punya target 5 tahun dari 2019
setelah pelaksanaan Undang-Undang JPH, sektor makanan dan minuman ini akan wajib bersertifikasi halal ke depannya. Nah, memang kategorinya adalah UMK yang memang beresiko rendah. UMK beresiko rendah tentu nanti akan mengacu kepada peraturan turunan dari peraturan Menteri Agama yang mengatur nanti proses sertifikasi halal ini. Resiko rendah artinya tentu mereka mempergunakan ingredients atau barang-barang yang memang di dalam proses produksinya bisa diketahui dengan simpel kehalalan produk yang dipakai di dalam pembuatan produksi mereka, dan juga proses produksi mereka adalah suatu proses produksi yang mudah, bisa diverifikasi dengan sangat mudah oleh pelaku pendamping usaha atau pendamping PPH nantinya. Dengan proses seperti ini, proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah, dan pemerintah tidak ingin memberatkan. PMK 57 Peraturan Menteri Keuangan sudah mengatur bahwa untuk UMK yang berisiko rendah dan juga proses produksinya sederhana, proses pernyataan pelaku usahanya tidak akan dikenakan biaya atau alias Rp0. Jadi prosesnya insya Allah akan dilakukan dengan lebih mudah, lebih baik, dan tidak dikenakan biaya sama sekali kepada pelaku usaha mikro dan kecil tadi, Mas Wiki. Baik, Pak Afdal, Kemenak sendiri menyampaikan untuk pemberian sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan hanya melalui pernyataan pelaku usaha. Apa yang bisa dilakukan terhadap pernyataan pelaku usaha tersebut dari proses screening? Apakah memang yang dinyatakan sudah sesuai dengan compliance dari indikator-indikator halal dan lain sebagainya? Apa yang dilakukan untuk memastikan pernyataan disampaikan memang sudah betul dan juga baik? Iya, kunci keberhasilan dari program pernyataan pelaku usaha untuk sertifikasi halal ini adalah pendampingan. Jadi pendamping PPH tadi memang perlu kita ciptakan terlebih dahulu. Para pendamping yang akan menjadi tenaga pendamping wajib untuk mengikuti pelatihan dan lulus memenuhi kriteria sebagai pendamping proses produksi halal. Karena dengan mereka mengikuti pelatihan dan juga sudah lulus tadi, halal assurance yang ada ataupun jaminan produk halal yang memang sudah ditetapkan itu akan bisa dilaksanakan, difahami, dan kemudian diimplementasikan dengan baik oleh para pendamping ini. Jadi tadi bagaimana kita menjaga bahwa proses pernyataan pelaku usahanya simple, mudah, namun halal assurance-nya tetap terjaga dengan baik. Kuncinya adalah di pendamping ini. Oleh karena itu saat ini kami dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berupaya memperbanyak ya bagaimana kementerian dan lembaga dan juga stakeholder yang di luar pemerintah bersama-sama lebih banyak lagi melakukan pelatihan untuk pendamping proses produk halal. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai biaya layanan pernyataan halal atau self-declare pelaku usaha mikro dan kecil. Yang pertama adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan, kemudian bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dan yang keenam adalah dana bergulir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dan data berikutnya adalah mengenai bantuan bagi pelaku UMKM saat pandemi COVID-19 untuk usaha menengah besar dan usaha mikro kecil dengan persentase masing-masing. Untuk kelompok usaha dapat Anda saksikan di layar televisi. Bantuan-bantuannya diantaranya adalah keringanan tagihan listrik, kemudian kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, relaksasi pembayaran pinjaman, kemudian penundaan pembayaran pajak dan bantuan modal usaha. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Afdal Alyasar, Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi Syariah atau Kemenak. Pak Afdal, bicara mengenai dasar hukum lah yang bisa dijadikan pedoman bagi pelaku usaha mikro dan kecil bahwa mereka memang tidak akan dikenai biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Apa? Mungkin Anda bisa jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah menerbitkan PMK nomor 57 yang di dalamnya menyebutkan bahwa untuk usaha mikro dan kecil yang beresiko rendah dan juga proses produksinya sederhana, ini tidak dikenakan biaya untuk proses sertifikasi halal melalui proses pernyataan pelaku usaha. Jadi ini satu hal yang sangat baik ya,
bagaimana usaha pemerintah di dalam kita mendukung pemulihan ekonomi nasional, para pelaku usaha mikro dan kecil bisa bangkit, namun juga sertifikasi halal bisa diimplementasikan dengan sangat baik ya. Jadi ujungnya ada di PMK 57 itu, Mas Wiki. Baik, ya secara target sendiri berapa banyak pelaku usaha mikro dan kecil akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut, Pak Afdal, dan apa yang dilakukan untuk mengakselerasi capaiannya? Ya, kami memang bersama dengan Kementerian Agama khususnya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, melihat ya bahwa kita targetkan ada 10 juta UMK yang akan bersertifikasi halal sampai tahun 2024 mendatang. Harapannya ini akan kita jalankan bersama-sama, tidak hanya oleh BPJPH sendiri, tapi oleh semua anggota KNEKS dan stakeholder di luar pemerintah juga ingin ikut terlibat. Nah, bagaimana caranya? Tentu anggarannya kita saat ini melihat sebenarnya baik pemerintah daerah ataupun banyak pihak itu sudah banyak yang menganggarkan bantuan untuk proses sertifikasi halal. Nah, kami akan mencoba bagaimana program-program yang tadinya mungkin scatter, terpisah-pisah, ini akan kita konsolidasikan, akan kita coba kawal dengan lebih baik, sehingga nanti prosesnya bisa lebih masif ya. Proses pernyataan pelaku usaha ini tentu juga kita akan dukung dengan digitalisasi yang kuat, Mas Wiki. Jadi bagaimanapun kita menyadari jumlahnya sangat banyak dan juga tersebar sangat luas di seluruh lapisan wilayah Indonesia. Oleh itu digitalisasi menjadi kunci keberhasilan dari implementasi sertifikasi halal untuk UMK ini. Baik, oke. Sejauh mana dampak positif yang diharapkan oleh Kemenak sendiri bila pelaku usaha mikro dan kecil tersebut bisa mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya yang dikeluarkan? Pertama, kita berharap para UMK ini memang bisa naik kelas ya, bisa memberikan produk yang terbaik kepada masyarakat, konsumen yang memang meminta produk yang baik, yang sehat, yang halal, dan higienis. Itu pertama. Kedua, kita juga melihat bahwa UMK ini tidak hanya bermain untuk konsumsi kepada konsumen-konsumen yang ada di dalam negeri. Kami ingin para UMK yang memang bisa naik kelas ini nanti akan masuk ke dalam global halal value chain. Bagaimana mereka nanti bisa mensuplai produk-produk mereka kepada industri yang lebih besar. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dengan industri yang ada di luar negeri. Jadi kita akan coba melihat bagaimana peranan dari usaha mikro dan kecil bisa menjadi bagian dari rantai global produk halal internasional, produk halal dunia. Inilah yang akan kita coba dorong lebih kuat. Karena dengan harapan seperti ini tentu selain memberikan produk halal hadir di masyarakat, kita juga mampu kemudian mendapatkan nilai ekonomi yang sangat baik dari program untuk sertifikasi halal ini. Kita melihat potensi produk halal di luar negeri, khususnya ini semakin berkembang ya. Jadi Indonesia sangat banyak mengkonsumsi produk halal dan juga demand dari produk halal dunia semakin tinggi. Oleh karena itu kita akan coba lebih banyak lagi memproduksi produk halal yang berkualitas dengan produksi yang lebih kapasitasnya lebih besar dan lebih kontinu. Kedepan harapan kami dengan meningkatnya nilai global value chain atau rantai nilai global dari para produk-produk yang berasal dari Indonesia, akan harapannya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perekonomian kita. Baik, apa yang dilakukan agar teman-teman UMK ini memiliki halal assurance yang semakin ideal, Pak Afdal? Iya, kita melihat pertama mungkin secara terus-menerus kita perlu mensosialisasikan bahwa produk halal adalah produk yang baik, produk yang kemudian berkualitas, sehat, dan higienis. Oleh karena itu kami selalu menyerukan bagaimana pelaku usaha kemudian menjadikan halal bagian jadi reputasi dari bisnis mereka. Jadi dengan menjadikan halal sebagai reputasi bisnis mereka, baik pelaku usaha kecil, menengah, ataupun besar, ini akan kemudian mampu memberikan suatu nilai tambah yang lebih baik ya. Jadi harapannya halal assurance itu bisa betul-betul terjaga dengan baik,
mereka melakukan proses sertifikasi halal, menjaga produksinya dari kontaminasi produk-produk yang non halal, karena memang mereka ingin menciptakan produk yang halal, ini kemudian bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Jadi apa yang sudah kita lihat ya, bagaimana sertifikasi halal Indonesia saat ini sangat diakui, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional. Kami mendapatkan banyak informasi, begitu produk ekspor Indonesia dengan logo halal yang dari Indonesia, dari MUI, sudah banyak dikenal oleh para produsen-produsen industri lanjutan di dunia yang memakai produk-produk dari Indonesia sebagai bahan bakunya. Jadi kita sangat senang, sangat appreciate atas hal tersebut. Karena itu kita perlu jaga terus supaya halal tidak hanya menjadi suatu suatu peraturan saja ataupun pemenuhan dari suatu ketentuan, tapi ini adalah bagian dari reputasi bisnis, dan inilah yang memang produk yang baik yang perlu kita dorong lebih kuat lagi ke depan. Oke, Pak Afdal, koordinasi antar lembaga ataupun mungkin dengan kementerian apa yang kemudian ditingkatkan ataupun mungkin dilakukan untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing dan juga keberlanjutan usaha mikro kecil yang memproduksi produk-produk halal ini? Ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah saat ini terdiri dari 16 anggota kementerian dan lembaga. Di dalamnya banyak sekali, salah satunya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMK, kemudian juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Jadi memang kolaborasi di dalam para anggota ini akan kita perkuat, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Jadi bagaimana tadi dukungan yang lebih kuat dari para anggota KNKS kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, ke depan akan lebih baik lagi dan kemudian bisa menjadi bagian untuk peningkatan ekonomi mereka, khususnya di masa pandemi COVID ini kita butuh kebangkitan yang lebih cepat lagi dan lebih kuat lagi. Baik, ya semoga memang upaya yang dilakukan ini dapat menjadikan produk halal asli Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri dan juga menjadi salah satu pemain yang cukup diperhitungkan di pasar produk halal dunia begitu ya. Pak Afdal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki, terima kasih pemirsa semuanya. Baik.